Ini adalah KZ-S2, headset wireless dari KZ. Untuk yang belum tahu, KZ ini adalah brand dari Cina yang reputasinya lumayan baik karena mampu menghadirkan perangkat audio yang cukup berkualitas dengan harga yang lumayan terjangkau. Dan ini merupakan generasi kedua dari seri S. Bagaimana hasilnya? Berikut ini ulasannya. Oke, kita mulai dari desain case-nya dulu aja kali ya. Di sini saya akan meng-highlight beberapa hal yang cukup penting. Pertama, case-nya ini lumayan besar banget gitu ya dibandingkan dengan AirPods-nya Apple gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di kantong celana jeans yang ketat gitu akan kelihatan banget tonjolannya gitu. Yang kedua, sebenarnya ini agak janggal sih kalau baru pertama kali ya. Yaitu KZ-S2 ini punya port USB yang letaknya ini ada di bawah. Nggak salah sih memang, tapi ya mungkin beda aja dari yang lain gitu. Masalahnya dia ini kalau ditaruh bisa berdiri gitu, jadi harusnya portnya ini ada di belakang gitu supaya mudah diambil saat ngecas gitu. Tapi setelah pemakaian saya yang kurang lebih 8 bulan, ternyata mau dimanapun letak portnya bukan masalah yang besar. Dan yang ketiga adalah tidak ada lampu indikator di bagian luar case-nya gitu. Pertanyaannya, kenapa dia ditaruhnya tuh di dalam gitu? Kenapa nggak di luar aja? Apakah karena mempengaruhi estetika atau karena cost gitu? Saya juga nggak terlalu tahu gitu. Tapi yang pasti LED-nya ini ada 3 warna. Merah, kuning, dan hijau. Biasalah. Yang keempat, nggak ada wireless charging-nya. Bukan masalah yang besar sih sebenarnya, tapi karena beberapa headset dari merek lain dilengkapi dengan wireless charging, ya apa salahnya gitu ya disebutkan lah supaya beberapa orang juga bisa tahu kalau ini nggak ada wireless chargingnya. Kalau ada yang nonton video ini kali ya. Oke, mungkin hanya itu deh. Selebihnya materialnya ini terbuat dari plastik glossy dengan warna piano black. Oke, kemudian selanjutnya beralih ke headsetnya sendiri ya. Dari segi desain, menurut saya headsetnya ini ukurannya lumayan pas. Lain lagi ceritanya kalau misalnya terbiasa menggunakan, kita ambil contoh lagi ya, AirPod dari Apple gitu, karena banyak yang tahu lah bentuknya gitu. Kalau AirPod dari Apple ini bentuknya agak ramping dan tinggi sih ya. Kaget. Nah, sedangkan KZ bentuknya ini cenderung lebih bulky dan gemuk gitu. Tapi ini mirip sama yang biasa dipakai Ariel Peter Pan kali di atas panggung. Terdapat fin yang kecil dan nggak semua orang fit gitu. Nah, problem dari headset model yang seperti ini adalah fitting yang belum tentu cocok sama banyak orang. Bisa jadi dipakai saya cocok, tapi bisa jadi juga dipakai untuk orang lain nggak terlalu cocok gitu. Mudah jatuh atau kendor gitu misalnya. Karena ergonomi orang beda-beda. Ergonomi atau anatomi gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah, untuk yang sering pakai headset untuk berkendara roda 2 gitu, KZ-S2 ini agak kurang nyaman dipakai saat berkendara karena bentuknya yang sedikit besar dan agak keluar gitu. Jadi pas pakai atau lepas helm gitu, potensi untuk lepasnya tinggi banget. Tapi ada baiknya untuk nggak dipakai saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi. Kemudian beralih ke materialnya, sama seperti case-nya ya. KZ-S2 ini juga menggunakan material glossy dengan plastik warna piano black. Dan itu lumayan licin banget. Saya nggak tahu udah berapa kali bikin headset ini jatuh gitu ya. Saya sih berharap ada sedikit tekstur untuk memberi grip yang lebih solid saat dipegang. Selanjutnya beralih ke kualitas suara. KZ-S2 ini menggunakan dua driver, dynamic driver dan balance armature driver. Harapannya bisa memberikan suara yang lebih kaya. Lantas bagaimana dengan performanya? Secara garis besar, KZ-S2 ini bisa saya bilang sangat-sangat memuaskan dari segi kualitas suaranya. Mengingat, sekali lagi ya, harganya ini yang menurut saya lumayan terjangkau dari brand yang punya reputasi bagus. Nah, kalau untuk karakter suaranya, kita mulai dari low dulu deh atau bass ya. Jelas headset ini bukan ditujukan untuk penggemar bass yang menggelegar gitu. Tapi untuk saya ini sangat
cukup lah gitu untuk mendengarkan betotan bass dari band favorit kayak Bondan and Fade to Black gitu yang bassnya lumayan tebel. Kemudian midnya, untuk suara vokalnya terdengar sangat jelas gitu. Jadi untuk kalian yang suka banget dengerin podcast atau ceramah atau dengerin ngorotal untuk ngafal Quran gitu, headset ini sangat cocok sekali dipakai lama-lama karena nggak bikin kuping pedes. Selanjutnya high atau treble gitu ya. Sama seperti yang lainnya lah. Treble untuk headset ini terasa pas dan nggak terlalu bikin kuping sakit gitu, dan nggak terlalu lemah kayak suara radio gitu loh. Selanjutnya beralih ke latensi kali ya. Headset ini dilengkapi dengan dua mode latensi atau delay lah bahasa gampangnya kali ya. Yaitu ada standard mode dan high performance mode. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya ketuk 3 kali di bagian bodinya gitu. Kalau boleh jujur, saya nggak terlalu merasakan adanya perbedaan yang berarti gitu saat menonton video di YouTube misalnya. Dari kedua mode tersebut lumayan nyaman lah digunakan, walaupun untuk kalian yang terlalu detail banget sama delay gitu pasti masih bisa ngerasain bahwa masih ada delay meski sudah di high performance mode. Tapi secara garis besar untuk saya ini masih sangat-sangat nyaman sekali. Pun begitu saat digunakan untuk bermain game. Saya bukan sama sekali ya, nggak terlalu merasakan ada perbedaan gitu antara high performance dan standard mode gitu. Masih ada delaynya gitu. Terlebih untuk game-game shooter yang menurut saya sangat kurang nyaman. Karena kalau untuk bermain game semisal PUBG atau Free Fire gitu misalnya, sangat butuh keakuratan suara. Tapi beda halnya kalau bermain game MOBA atau game casual lainnya gitu. Headset ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian headset ini juga menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 yang belum support aptX. Kalau untuk pemakaian casual seperti saya gitu, aptX nggak terlalu penting-penting banget lah dan nggak terlalu ada bedanya. Jadi sekali lagi bukan masalah yang besar buat saya. Selanjutnya headset ini juga punya IP5 ya, yang artinya tahan cipratan air, dan ini sudah saya rasakan gitu, baik dalam kondisi hujan maupun sambil cuci muka. Sampai saat ini belum ada keluhan akibat cipratan air gitu. Tapi ada baiknya untuk menjaga supaya nggak kena air, apalagi kerendam atau jatuh atau kecuci lah gitu misalnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah headset ini layak untuk dipertimbangkan? Menurut saya, kalau kalian butuh headset Bluetooth yang solid dari brand yang punya reputasi bagus dan budget kalian masuk, headset ini nggak salah.